Chloe, oke kita ambil ternyata. Iya. Ambil. Ya, nggak ada masalah. Dan itu berarti 100% lagi ya untuk combo chip Chloe kita. Iya. Karena tadi semua kita bahas di 2 region masih di angka 100% dan sekarang dipertahankan juga sama Onyx. Tapi sekarang masuk ke dalam band and pick. Ini nih, tungguin Earthshatternya dulu. Tunggu Earthshatter. Nah ini buat teman-teman nih. Hup. Sudah. Oh, dia. itu tadi kalian nggak lihat kan? Saya langsung W production. W Earthshatter loh itu. Let's go. Respect. Tapi sekarang Luyu udah mulai ditutup. Ya, Cukup ya? cukup mengejutkan dan cukup merepotkan ya. Hadirnya diversion ini bakal mengganggu bahkan jalannya dari Liquid bakal jadi berantakan juga. Rotasinya bakal putus juga. Jadi Kalau aku malah ngelihatnya tim Liquid lebih punya potensi loh buat ambil Luoy second pick. Ya dibandingkan dengan kayak Luoy first pick. Mungkin niatnya chip di arah first pick nggak sih untuk tim Liquid dengan kayak gini, seenggaknya ditutupin hero makronya dulu gitu loh, satu. Kalau aku malah berpikir Onyx yang bisa ambil chip. Ya langsung aja chip first pick gitu, why not? Ya. Kayak kenapa kalau kita udah sukses di game yang pertama, kenapa nggak kita lanjutkan? Walaupun seperti biasa, ada rumus di mana kalau misalkan game pertama sama game kedua draftnya lebih dominan mirip, Yep. itu di game kedua yang lebih diuntungkan yang kalah biasanya. Nah Iya. ini chipnya ditutup sama Onyx. Dibikin lebih overthinking lagi, ayo kita mau main apa nih, ayo. Bola Ayo. panas ini dilempar bener-bener ke Liquid tadi. Iya, ayo kalian mau respon apa nih, chipnya kita tutup nih. Ayo, kamu udah siapin belum yang kita mau siapin? Bener, kita mau first pick Harit loh ini. Ya, ini Mau first pick Harit loh. Tapi ini berarti ngelepas banyak tank jungle-nya ya? Karena tadi game pertama kan tutup semua kan Coach? Iya. Ya, 6-6-nya, hilang Baxia, hilang Fentin, hilang Fanny, dan juga Joy. Tapi sekarang kita cuma ada melihat 3 aja jungle yang ban, dan mungkin satu band terakhir ini aku ngeliat penasaran sih, Baxia kayaknya tetap bisa di ban sih sama tim Liquid, ngeliat bagaimana versatile-nya. Tapi ternyata enggak, Kalea dulu yang di ban. Ya, Baxia bisa ngisi 3 role masalahnya bro. Ya, Basya dia bisa di EXP, bisa di jungle, bisa di roam. Iya. Apalagi dengan adanya Kimi yang sempat jadi priority. Dan kita tahu juga damage yang diberikan itu tidak terlalu eksplosif kalau ke arah dari Basya, tapi Bandang. Lagi dan lagi itu dia Onyx. Mereka tahu Baxia bukan prioritinya Liquid. Ya, Iya. Fredrin apalagi. Iya. Oke. Nggak perlu buru-buru juga ya? Tapi aku pikir-pikir aku mirip Baxia juga ya? Hah? Alrol. Wah, sebuah statement yang benar-benar menipu publik. Kalau Kairi yang main dan ngomong kayak gitu, wajar. Gua Wajar. Kairi, gua Baxia. Ya. Kalau Nevin yang ngomong mah baru gue bilang, gua Nevin, gua Kumar. Oke, ini back to topic ya. Iya. Dari tim Liquid ID dengan 2 pilihan awal mereka. Prioritas ke arah si jungler mungkin bisa dilakukan, tapi Matilda Pose. Ini combo juga. Ini juga selain memang combo untuk Pove-nya sendiri, tapi ini memang hero pegangan Aran banget. Hero yang bisa menangin lane untuk ESPK juga. Dan ini memang bisa dibilang cukup punya win rate yang bagus di MPL untuk Pove-nya Aran. Kalau aku malah berpikir, let's say bukan Basya, tapi ternyata Badangnya yang di flex gitu loh. Karena kita tahu Badang dia bisa di roamer, dia bisa di EXP. Jadi dengan membuka Badang di awal seperti ini, tujuan dari Onyx ya mereka emang pengen memberikan Liquidnya dulu nih, hak untuk apa yang bakal direspon sama pick Badangnya. Iya, sepertinya emang untuk dari segi sentralnya adalah dari Badan Udara Pacific, dan ya diikuti dengan itu ya Hayabusa yang dipick oleh teman-teman dari Onyx. Sementara dari tim Liquid itu jujur dengan adanya posisi itu juga lumayan fleksibel. Tipikal kayak Assassin ataupun Fighter Jungle itu bisa sangat-sangat masuk menurutku dari tim Liquid. Apalagi kalau sampai Assassin yang keluar, ini yang bakalan jadi defender satu-satunya yang pasti bakalan jadi Phoveus plus Matilda untuk di bagian front line dari Liquid. Tapi repot juga ya, karena linknya udah ditutup ya. Iya. Seperti yang kita tahu, kalau habis Shadow Kill itu mudah banget untuk bisa mengejar Hayabusa dengan Touch Head to Shadow. head ya? Ya, karena Shadow-nya udah kebuka, tapi karena first ban itu udah kayak lagi-lagi Onyx. Mereka udah kayak bahkan 6 langkah di atas dari tim Liquid dengan draft pick-nya yang muncul. Dan ini masih banyak yang terbuka juga untuk jungler, berbeda kayak di game pertama tadi kan. 6 hero jungler dihabiskan. Sekarang langsung ke arah Paramis, ini responsif yang tepat sebenarnya menurutku React untuk dari glue ya? dari glue-nya, responsifnya. Sebenarnya selain mungkin dari glue ya, aku melihat Hayabusa bisa melakukan satu shadow kill yang bisa instan. Dan orang akan menolong sih sebenarnya nanti. Ya, tapi Apalagi kita balik tahu lagi sih, Goldland kan pasti khawatir kalau ketemu sama Hayabusa. aku lebih khawatir dengan pick Paramis ini bisa jadi bola panas malahan buat tim Liquidnya sendiri, kayak bumerang buat dia. Kenapa aku bilang bumerang? Karena yang ditakutkan ketika mereka grouping sama Paramis, Yep. Netherrealm-nya pecah,
Badang ini udah siap di belakang. Iya, iya. Ditambah lagi dengan mid lane dari Onyx juga belum keluar soalnya. Itu dia. Parsa dan juga Yus menurutku sangat Ben oke. dulu nggak sih Valentinanya? Iya, Valentina juga bisa di-ban. Parsa dan juga Yus juga sangat oke menurutku untuk Onyx gitu loh. Makanya ngelihat dengan adanya digital Matila Paramis, karena adanya long term team fight, fighter-fighter yang udah mulai dilihat nih sama Onyx dengan adanya Alpha Ben. Wah, good react ya. Paramis Matilda ya udah Ben Alpha. Iya. Lebih baik seperti ini karena balik lagi dengan adanya combo Paramis Alpha Matilda itu kacau banget, udah pasti trio mid dari tim Liquid akan sangat dominan. Ya, masih ada Fredrin sih tapi ya, Ya. Profesor ya. Mentok-mentok di situ. Iya ya. Menangin objektif mungkin di turtle-nya. Team fight-nya juga bisa jangka panjang. Sisi power-nya cukup banyak juga dari Fredrin. Energy Eruption ini bisa mengganggu pergerakan dari Coach Shadow. Belum lagi dari mid lane-nya nanti akan kita lihat juga dari Onyx. Tapi sebenarnya ya, ngelihat dari draftnya tim Liquid yang seperti Among ini, the planes Kasih masih exists ada the banget sebenarnya evil untuk keluarin lagi Tuyo. Dikasih Valen kayaknya. four. Tuh. Menarik ya. Dikasih Valennya. Aku cuma berharap tim Liquid jangan ambil Lukas sih. Karena kalau udah nggak nge-ban Valentina kayak begini dan mereka ambil Lukas itu kayak bakal jadi something yang bakal ngebawa disaster juga buat tim mereka sendiri. Ujung-ujungnya early game-nya malah ke counter setup nggak sih kalau Iya kayak pasti ya. Udah kalah setup, kalah resource. Iya, apalagi Terlalu banyak. hadir Badang yang menurutku untuk sisi besarnya ya, ini udah ada banget dari Onyx gitu. Sementara tim Liquid, 3 pick pertamanya, ini lebih ke arah utility support, bukan untuk bikin momentum maker gitu loh. Obvious bisa sebenarnya sebagai momentum maker, tapi lebih ke arah nempelin di bagian depannya, dibandingkan dengan typical Badang yang menggunakan wisdom, tapi Tuyo-nya di ban. Suyo ya. Dihabisin. Kayak di force, ayo mainin Lukasnya. Atau Satu mainin jungler tank-nya. Dengan Fredrin-nya Fredrin juga. lagi. Ya mungkin ke tank jungle bisa. Oke. Karena balik lagi, di sini tim Liquid ID mengambil resiko loh untuk tidak nge-ban Valentina di saat mereka sebenarnya bisa banget untuk membawakan Lukas. Nah ini tuh yang aku bahas ya, dari combo pick antara Pomi sama Matilda itu 50% win rate 50 Ya. dengan 4 kali kemenangan, 4 kali lose. Tapi untuk di Filipina dan juga di Malaysia berarti ya, ini ada 75%. 31-31 ya kalau di Filipina dan juga Malaysia ya. Ya. Tetap angka yang bagus sih untuk dua kombinasi ini, tapi ya beda ya sama yang tadi Chip Loi. Kecuali di Itu Indonesia 100. ya. Kecuali di Indonesia. Aku melihat di Indonesia MPL itu masih so-so. Karena ya 50-50 juga yang dihadirkan dari Conquest Matilda. Memang early bakal kuat banget. Nah, Bakal megangin banget di depannya. Tapi dengan Conquest nanti metode late game-nya ini loh. Yang bisa kena cecer sama yang retail. Ini yang harus tekankan oleh Matilda sepertinya, karena emang kita tahu sendiri lah dengan adanya Infernal Pursuit agak offset sedikit otomatis mau pulangnya sama Matilda gitu. Cuman setupnya dari Onyx yang menurutku benar-benar unik banget sih. Kembali lagi dengan adanya Retail, estafette damage pun bisa dilakukan. Dimana dari early game, Hayabusanya menurutku dari Kairi yang sangat-sangat dimanjakan sih. Dengan dari Glue dan juga Badang, tipikal yang bisa nge-fast respon gitu loh. Untuk melakukan pick off yang membuat Onyx lumayan bahaya juga di sini. Ya, bedanya sama tim Liquid adalah mereka lebih karena long term divide-nya yang lebih defense. Tipe Varsha burst ya? damage ya. Iya, jadi Oke. Mereka punya Irithel, mereka punya Varsha, ini Granger-nya pasti bakal repot banget dalam tim fight besar. Karena kena Feather Ice Strike, kena Heavy Crossbow, Granger pasti bakal ke-delete secara nggak langsung, bakal mundur jauh banget ke belakang untuk bisa menghindari tim fight besar yang berbahaya. Ya, dan mau jaga posisi mau nggak mau harus dengan Rondo ataupun mau nggak mau harus keluarin flicker juga kalau dia terlalu dalam. Jadi force ya. Iya, dipaksa. Last pick menuju ke arah jungler dari tim Liquid. Menuju kemana mereka maunya? Kalau di early, ya mereka Fighter. udah pegang Granger. Ya Lukas boleh sih kalau udah gak ada Valentina kayak gini. Let's fight to our heart's content. Ya, Ya, karena nggak ada Valentina jadi Lukas yang paling bagus optionnya. aman Betul. ya. Aman. Oke, lengkap sudah berarti untuk drafting di game yang kedua. Maboka tim Liquid ID kembali merebut 1 poin dari Onyx. Dan langsung saja kita serahkan semuanya kepada para casters yang bertugas. Ranger Muslim, Kocok. Thank you so much untuk para panelis kita yang tadi sudah melakukan cover backup dengan luar biasa. Sorry tadi ada ulti Hellcard tadi Kadik. Oh, pantas ya. Iya, gelap. Jadi jangan lupa untuk ban Hellcard ya semuanya. Dan ini dia Lim. Di game pertama, draft pick yang unexpected ternyata menghancurkan Liquid. Tapi di game yang kedua, menurut gua harusnya Liquid tidak terlalu surprise seperti di game pertama. Iya. Kelihatan dari Onyx back to basic kembali ya. Tidak ada surprise pick, masih dengan metode yang paling sering muncul juga di regular season. Dan kita lihat apakah Liquid mampu mengejar dari ketertinggalannya. Oke, biar makin semangat, makin siang mari kita bakar. Velodrome mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down.
early game yang harusnya lebih unggul nih dari Liquid, membawakan Lucas. Naruto versus Kakashi ya ini dengan metode yang sering kita lihat juga ya. Tapi kalau ngomongin Assassin di awal harusnya lebih follow up daripada Fighter. Oke, tapi kalau ngomongin di arah tengah, lihat pergerakan ini dari sosok seorang Keyboy, trio mid lane Onyx dan juga trio mid lane dari tim Liquid ini sama-sama punya pembuktian yang sangat penting antara veteran dan juga Youngblood. Tapi tidak bisa dipungkiri, Youngblood di game pertama mereka dihancurkan, Lim. Wow. Tapi flicker tadi ya udah ke-ban dari Yeshiel, sementara Invade Jungle dari early. Tapi ternyata early game di arah depan sana arah terperangkap dan akan menjadi point kill first blood di tangan para pasukan dari tim Onyx. Kembali lagi mengganas Onyx setelah kedatangan Baba Yeba ke Indonesia merubah segalanya bahkan untuk tim Onyx. Ini pattern yang sangat-sangat mengerikan loh Kairi. Dia nge-skip orennya sendiri, Ji. Yes, dia untuk invade jungle. Dia pengen untuk dapetin invite maksimal supaya udah pasti levelnya tertinggal jauh. Tapi ini kita bahas soal Lucas loh. Lucas yang di-invite tapi di area mid lane. Tapi ternyata di depan sana akan ada point kill tambahan GSPL. Tidak jalan untuk pulang flicker belum level Favian. Bahkan sekali masuk dipanggil oleh Widdy. Dan kalau ngomongin trio mid lane, kita tahu tim Liquid betapa kuatnya mereka yang belakang Favian. Tapi Favian seakan-akan tak berdaya di depan dari seorang Kairi. Wow, ini apa pattern ini? Kelihatan banget Lucas nggak level 4. Ini kita bahas Lucas Fighter versus Assassin. Kairi dia bisa mendominasi lihat banyaknya jungle yang di-invade membuat Lucas dari Favian ini nggak bisa setup turtle. Kalau ngomongin setup turtle, kita lihat Kairi yang lebih unggul. Kenapa? Dengan adanya seluruh invade yang dilakukan dari Kairi terhadap seorang Favian, dia yang dekat sekali dengan turtle pertamanya. Wah, ini melawan kodratnya di mana Assassin yang kita tahu biasanya nggak pernah setup duluan. Setup duluan dan ini menjadi early game yang sangat-sangat nyata. Yes, dan bahkan mereka lupakan dengan adanya purple buff dari seorang Kairi. Mereka langsung mundur backup karena terlalu untungnya banyak dilakukan para pasukan dari tim Onyx. Memaksa untuk mundur ke arah belakang dan Favian tetap gagal untuk mendapatkan satu momen kill atas seorang Suns. Di depan sana, para pasukan dari tim Liquid seakan-akan coba dipermainkan dengan rotasi. Lagi-lagi jungle di-invade, creepnya diambil. Ini level dari Favian akan sangat-sangat terhambat. Sementara yang kita tahu ya, Hayabusa, 1 item, 2 item dari Hayabusa. Itu udah jadi power spike-nya juga. Sementara Favian dia akan tertinggal bisa jadi 2-3 level bahkan nantinya. Parami sekalipun, ini akan menjadi jawaban. Tapi dengan adanya Iritel, dengan adanya Glue, ini nggak akan jadi jawaban cepat. Apalagi Keyboy dan juga sosok dari seorang Suns dengan area of effect-nya. Seakan-akan 4 hero yang dimiliki Onyx ini untuk menyelesaikan Faramisnya doang. Iya, masih ditunggu nih untuk gerakan-gerakan agresif dari tim Liquid. Mereka harus paksa. Mereka bermain Matilda, mereka bermain Lucas. Ini kombinasi yang sempurna untuk mendobrak early game dari Onyx. Tapi sayangnya mereka kalah dari pattern farmingnya, pattern jungle-nya. Dan ternyata itu semua berdampak bahaya untuk mereka. Tidak ada yang jangan bisa dilakukan. Satu hal yang cukup gue pertanyakan, Lim. Sekarang kita ngomongin karena metode late game nantinya. Onyx dari based on hero yang mereka miliki, memang itu bermain di metode late game. Bukan di early seperti ini. Dan lihat bahkan dengan shadow kill dari seorang Kairi. Mereka menghilangkan kill sekejap mata. Hanya satu kedipan kill tidak ada di lane of down. Sesakit itu lihat level 8. Bahkan dari Favian pun baru sampai di level yang kelima. Keyboy memaksa menuju ke skill. Mereka tidak boleh terlalu memaksa seperti ini. Kalau Keyboy terperangkap di saat ada turtle, kemungkinan besar tim Liquid bisa balikin keadaan. Iya. Karena sebagai bait aja sih tadi. Untuk nge-trigger disiplin mungkin dari teman-teman tim Liquid ID. Biar mereka tuh datang ke arah purple belakang. Mereka tuh backup ke arah purple-nya. Dan ya dari audience potential Onyx melambung tinggi. Mungkin karena dari game pertama juga. Tapi turtle kedua lagi kan di-setup oleh Onyx. Oke, kalau ngomongin setup membuat para pasukan dari tim Liquid mereka udah ada 3 pemain depan ke depan. Muncul ke arah seorang Lutfi. Melakukan Sony ini menuju ke arah seorang Favian. Membuat turtle itu terlepas. Tapi nampaknya Lutfi langsung turun begitu saja dan Keyboy melakukan ngabri-ngabri ke seorang Lutfi. Dan sekarang belum dikeluarkan. Tapi ingat, Favian nggak bisa masuk lagi. Karena Favian sudah berubah menjadi rubah. Kalau dia masuk dengan mode human-nya dia, itu nggak bakal baik. Karena tidak ada Unleash the Beast. Unleash the Beast yang digunakan tadi untuk dodge skill dari Lutfi. 2 turtle untuk Onyx, 3000. Ini keunggulan yang sangat nyata di awal. Catatan Assassin atas Fighter. Itu dia yang gue bilang, Fighter plus Matilda Ji. Kita ngomongin soal Matilda support yang selalu bisa bermain dengan frontlinernya. Membuat hero yang one way ticket itu mempunyai tiket untuk pulang. Entah itu Popius, entah itu Lucas. Dan lihat dari item belum jadi 1 item pun. Untuk Favian sementara Kairi udah menuju item kedua.
Wow, 3.500 dan 1.200 gold difference. Meanwhile, Keyboy dari bottom lane mencoba untuk bertahan. Bahkan first crack, belum dikeluarkan menuju ke arah sosok seorang Yeskiel. Tapi Fabian tertutup di depan sana. Masuk lebih dalam, Keyboy flicker for defensive. Bahkan gagal kembali untuk mencuri 1 poin atas Sonic. Gagal invasinya dengan segala macam yang sudah mereka miliki. Itu dia. Sementara di sisi top lane ada pertukaran yang diambil oleh Onyx, Kairi. Mereka membalaskan kehilangan satu buah auto turret dengan mendapatkan outer turret juga. Gak ada kerugian yang bisa didapatkan nih oleh Onyx. Sampai saat ini mereka masih pegang kendalinya, mereka masih pegang temponya. Tapi Lutfi, ini lagi on fire banget sih Lutfi. Karena kalau kita bisa lihat kali ini Lutfi bebannya enteng banget. Dia cuma jadi badan. Dia memang untuk dari distraction semua, bahkan sampai dari game tadi. Lutfi walaupun dia punya damage, tapi mana ada yang tertuju ke arah Lutfi pandangannya saya tanya. Tidak ada. Iya, setuju banget. Apalagi di game kedua kali ini dengan Glue kan. Ini menjadi hero badan, ada efek sisi juga. Mungkin kenapa gue bisa bilang on fire, dari tadi flickernya tuh berani banget digunakan secara ofensif. Dia gak ragu sama sekali nih, pede banget. Yakin kalau siapapun yang ditarget oleh Lutfi itu pasti ada follow up, pasti ada yang backup. Oke, apakah Perfect Turtle ini benar-benar di luar catatan dari BMKB di atas kertas hitam dan putih? Ini seharusnya tidak terjadi kalau memang Perfect Turtle berada di tangan dari tim Onyx. Dia akan Venom ST keluar sana, membuat permasukan dari tim Liquid. Mereka tidak dalam full power ketika dalam tim fight menuju ke Turtle. Aran, Sakarto maut. Sekalipun Aran melakukan zoning out, itu hanya menjadi 1 point kill dan lihat betapa ganasnya Killa Sans is back. Once again, ditutup regular season kemarin kita lihat permasukan dari tim Onyx. Mereka mengganas, Kilasan is back. Tapi dengan Kairi dan kawan-kawan bahkan membuat Fabian tumpul dengan giginya. Astaga, bahkan lagi turtle. Tadi kalau kalian lihat Sempat dapat Hayabusanya orange buff. What Shadow dan dia ambil orange buffnya. Level 9 berbanding 12. Wah. What happened Liquid? Wah, Liquid emang terlalu berat untuk kali ini bisa bounce back. Karena mid to the late game mereka juga tidak memiliki high ground defender, Lim. Ya, dan ini terbilang game yang cukup pasif. Lihat point kill-nya, hanya 3 point kill aja. Pressure tanpa kill. Itu yang dilakukan oleh Onyx, hanya pop damage. Lihat Sans, dia ngasih deliver damage saja, tapi nggak bisa untuk dapetin kill. Buat apa dia dapetin point kill tambahan kalau itu ternyata bisa membuat tim Liquid dapetin snowballing. Ada baiknya poking, mundur ke arah belakang, gak bisa farming, gold makin snowballing, gak ada space, Q, kita lihat di sini. 5.000 gold difference yang sudah dipastikan Sanfero walaupun dia baru mendapatkan turret pertama di lane-nya. Tapi no problem. Eslon dapetin 3 turtle dan juga gold yang tidak ter-shutdown. Pasti lebih tajir ya, kelihatan banget juga. Apalagi tadi perbedaannya 2000 itu di arah jungle, Ji. Berarti ada gap yang sangat-sangat berbeda, bukan hanya dari level, tapi dari itemnya Aran. Oke, lihat di depan sana Keyboy pakai coba maksa dan Aran hilang begitu saja. Instant shadow kill. Dan bahkan Dead Ram gak bisa menyelamatkan sosok seorang Aran EX Blader yang besar badannya, yang kuat. Tahan badan di depan sana, tidak ada kemampuan sedikit pun untuk bertahan. Cukup lama, dan bahkan Fabian kembali lagi. Coba di zoning out oleh seorang Keyboy. Informasinya, Widdy cuma bisa menyelamatkan satu orang dan Lutfi buka vision di kanan. Menandakan tidak ada jungle yang aman untuk para pasukan dari tim Liquid. Sesakit itu, satu tetesan dari Sans yang bisa melukai banyak sekali target. Ini bukan, Keyboy bahkan nggak perlu untuk maju ini. Fokus ke arah Lutfi aja ketika lagi open. Keyboy bisa nge-secure, ngejaga aja siapapun yang masuk ke bagian belakang. Nempel Sanfero mungkin, nempel Sanfero mungkin. Tapi udah jelas sekarang Liquid harus milih. Mau orange atau mau ke arah purple. Karena mereka udah nggak bisa dapetin dua-duanya. Gak bisa, cuma satu. Level 14 di menit 9 Hayabusa. Dia dapetin satu itu, Lim. Itu juga butuh 4. Ingat ya. 4 dari seluruh membernya harus datang. 15. Dan kali ini Kairi di menit ke-9 Assassin. Dengan adanya Hayabusa sudah berada di level 15. Ya, mungkin kita akan nggak kaget ketika ngelihat Assassin. Ketika ngelihat Joy, di level farming. Ini Hayabusa. Yang objektifnya sebenarnya ada dari kill juga. Sampai head to headnya. Iya, head factor. Factor yang harusnya dominasi terhadap jungle itu di tangan dari Fabian. Liquid. Mereka dalam bahaya yang serius. Apa yang terjadi dengan Liquid? Mereka nggak bisa initiate sama sekali. Misdraft kah? Misgameplay kah? Jujur menurut gue gameplay sih. Blade of Despair item ketiga udah jadi. Tapi jujur ya, Liquid benar-benar harus melakukan clear dengan maksimal. Laning managementnya kenapa? Memang dia tidak punya high ground defender, tapi tidak dipungkiri mereka juga masih punya power team fight yang kuat. Itu yang bisa menjadi sebuah jawaban. Dan Keyboy, ini jangan mereka lupakan.
rata-rata ketika mereka coba fokus ke arah Suns, mereka lupakan Keyboy yang selalu menjadi mata di depan sana, ujung tombak dari seorang Suns. Tapi lihat ke depan sana, menuju ke arah shadow kill, dan Ramp sudah terbuka. Menandakan para pasukan dari tim Liquid tidak ada lagi utility tambahan di saat team fight yang sebenarnya. Team fight yang sebenarnya akan ada di arah mid ataupun top lane. Di wave kedua setelah Holy Defense pecah. Udah gak ada pasif lagi sekarang. Onyx tugas mereka sebetulnya adalah nge-trigger semua pasif dari setiap best turret. Dan oke, top lane, Yes. mid lane sudah ke-trigger sementara minion masuk ke Ini top lane. dia team fight yang sebenarnya mata di arah Keyboy dan bahkan Keyboy mencoba untuk melawan team fight. Savero terperangkap di sama-sama kehilangan satu point kill dari seorang Fabian. Dengan Keyboy yang menjadi korban kedua menandakan para pasukan dari Team Liquid memaksa team fight tambahan. Tapi lihat, Kyrie too strong, bahkan double kill didapatkan oleh seorang Kyrie. Para pasukan dari Team Liquid, mereka dapat 2 point kill tapi tidak bisa dipungkiri. Dengan adanya gold difference yang jauh, gap difference, golden level, membuat Kyrie itu strong di team fight tadi. Ya sakit banget damage-nya, tapi Savero harus lebih menjaga posisi lagi, harus sadar gak bisa nih jadi follow up secara langsung. Keyboy memang ngebuka tadi dengan fist crack-nya, tapi sayang sekali follow up damage yang ingin diberikan oleh Savero itu gak bisa ke-deliver dengan baik. Hati-hati nih, gak boleh sampai terbawa, dan perbedaan gold sudah mendekati 10.000, dapatkan promo menarik. Jadi kalau goldnya sampai 10.000 kawan-kawan, kalian bisa siapkan device kalian karena nanti akan ada hadiah menarik. Yes, ketika 10.000 gold difference, 2.000 gold lagi untuk Onyx. Kalau Bisa, kalau mampu, tapi dengan 2 point kill tadi, itu udah lumayan cukup menurut gua untuk membuat nafas tambahan untuk tim Liquid. Yang sulit adalah mereka memaksa tim fight seperti tadi karena tadi kesalahannya ada di tangan dari Keyboy. Ya. Jujur itu kesalahan ada di tangan dari Keyboy. Kenapa? Keyboy nggak expect mungkin dengan ada satu member di depan sana. Keyboy or Savero yang terlalu buru-buru. Lebih Karena ke- gue ngeliatnya Savero yang nge-expose posisi dia sendiri. Savero offside, Ya. Keyboy following up. Oke, ya harus reset lah intinya ya. Sementara kalau untuk Liquid sendiri cukup salut gue dengan perbedaan gold 8.000 gold tadi. Dia bisa dapetin 2 point kill dan masih gak kehilangan base turret sama sekali. Walaupun sekarang masih terdesak, tapi gue rasa Liquid mereka bisa tetap bermain di zona area mereka. Jangan lepaskan jungle-nya. Mungkin Lord harus dilepas dulu, tapi kalau mereka mau kontes, kenapa enggak? Tapi kalau ini bukan Keyboy, mungkin zoning out seperti tadi. Dari menit awal itu nggak akan terjadi, Lin. Ini Hisan Separsia split push kah? Wow. Di bagian bottom lane dia lagi ngedorong, Ji. Dia sengaja nge-show supaya para pasukan dari tim Liquid itu ada yang mundur, ada yang tarik. Dan satu orang yang muncul di pit lord itu udah pasti bakal di-commit sama Onyx. Iya, Itu adalah distraction. Kalau memang berhasil, kemungkinan besar Lord seperti ini. Tim Liquid nggak akan ada defensif. Untuk selanjutnya, dan ini bahkan secara tidak langsung full domination, one-sided di tangan dari Onyx. 500 lagi akan ada giveaway. Ya itu dia sedikit lagi kawan-kawan ya. Jadi 10.000 gold perbedaan akan ada hadiah nanti yang bisa kalian dapatkan juga. Jadi 200 lagi dan harusnya nyampe sih. Pertanyaan adalah gimana cara Liquid defense nih dengan 10.000 gold different. Buset, lihat. Chance ngebuka itu supaya dari gerobaknya dapetin satu turret. Tapi ternyata Kyo berhasil melakukan clear up. Bukan itu team fight yang sebenarnya akan ada diminta juga di arah bottom lane. Berhasil mendapatkan satu turret ke arah bottom lane. Membuat tim Liquid mereka bingung untuk melakukan defensif tanpa adanya high ground. Dan lihat Lordnya sudah mulai memasuki base. Aran gak bisa membuka vision. Tim Liquid mereka terperangkap di dalam base mereka sendiri dan kehilangan 2 base turret. Tapi lihat Onyx masih coba untuk berada di garis depan. Mereka ingin membuat tim Liquid ompong melompong tanpa komit yang benar-benar terlalu terburu-buru. Oh lihat Keyboy. Keyboy udah siap untuk inisiasi. Tapi nggak boleh terburu-buru dan hati-hati Savero akan menjadi target. Lihat Keyboy gak mau melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Keyboy itu udah cukup, tapi Winnie di depan sana mencegah seorang Savero memasang ke arah seorang. Fabian tergelap di dalam damage yang besar. Dan bahkan itu dia double kill. Berhasil membuat para pasukan dari tim Onyx mendapatkan 2 poin yang sangat mahal. Bahkan ada Kyrie terperangkap dengan Crusader terakhir. Tidak ada dari Rob tambahan. Dengan adanya Super Minion bergerak diminta juga top lane. Membuat tim Liquid mereka kehilangan dari 12. Flanking Gaming from Suns memutari base. Oh my menuju ke God. arah depan. Dan bahkan Keyboy. What the first crack from Keyboy. And Onyx attack the capital. Dihancurkan Liquid. Mereka tidak punya solusi sama sekali. Pattern jungle yang begitu mengerikan dari Kyrie. Membuktikan juga bahwa mereka berbeda kali ini. Apapun hero-nya. Fighter, assassin, tank, semua
Onyx ready. My God, Sang Raja Langit bangkit di babak playoff dan menunjukkan taring yang tajam. Welcome back, Onyx. It's Onyx time. It's Onyx time kah? Dan harusnya siapapun yang ada di upper bracket, mereka udah harus ketar-ketir melihat permainan Onyx yang benar-benar full domination. Itu dia. Banyak sekali full hero-nya. Banyak sekali strateginya. Bukan hanya strategi, bahkan kayak pattern jungle-nya tadi. Skip orange buff. Yes. Siapa yang akan menyangka Hayabusa nggak ngambil 2 buff langsung? Mereka pede banget dengan andanya. Semua zoning out yang dilakukan Keyboy. Balik lagi. Keyboy kepleset. Mereka kena team fight. Tapi Keyboy dapetin momentum. Lihat Lim apa yang terjadi. Iya. Kelihatan juga sih karena perbedaan gold yang banyak ya. Jadi satu buah mistake masih aman juga. Tapi Ji, untuk lebih lengkap ya kita akan bertanya kepada para panelis kita apa yang terjadi. So panelis, Take it away. Wow, thank you casters. Tapi ini match point loh. Ya. Yang langsung berhasil di-secure oleh Onyx. Ya, ini aku bisa nobatkan Wow. di game kedua kayak kekacauan early game. Oke. Ya sih. Benar-benar kacau banget apa yang dilakukan oleh Onyx yang sampai memporak-porandakan bahkan ketinggalan level dari jungle-nya masing-masing. Kairi bisa benar-benar bisa unggul level lebih jauh dibanding Favian, itu jadi satu malapetaka pertama yang terjadi. Iya. Yang kedua akhirnya gold lane mereka